Tidak ada yang percaya ketika Pak Dharma, seorang petani tua dari desa terpencil di Kalimantan, mengatakan bahwa suara tangisan anak kecil setiap malam bukan dari manusia. Tapi suatu malam dia melihatnya, sosok perempuan berambut panjang menggantung di atas pohon jengkol, membawa seorang gadis kecil yang hilang seminggu lalu. Dan nakwel malam, dia memutuskan untuk mengikutinya. Pak Dharma bukan siapa-siapa, hanya petani tua yang hidup sederhana bersama ayam dan sawahnya. Tapi ketika seluruh desa mencari gadis kecil bernama Rina yang hilang secara misterius, hanya Pak Dharma yang berani mengatakan dia diambil kuntilanak. Apa yang membuat seorang lelaki renta menghadapi makhluk yang bahkan disebut-sebut tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa? Jawabannya ada di masa lalunya dan di darah yang pernah tertumpah di kebunnya. Setiap malam, Pak Dharma selalu mendengar suara tangisan anak kecil yang terdengar begitu nyata, seperti berasal dari kejauhan, namun tak pernah ia temukan sumbernya. Di malam yang sunyi itu, suara tangisan itu datang lagi, memecah keheningan desa yang biasanya tenang. Hutan bambu yang mengelilingi desanya seakan hidup berbisik dengan angin yang dingin. Bagi Pak Dharma, itu bukanlah hal yang biasa. Ia yang sudah tua dan terbiasa dengan kehidupan di desa terpencil ini, mulai merasa tidak nyaman. Istrinya dulu pernah mengingatkan, jika kau mendengar suara itu, jangan pernah pergi mencarinya. Itu bukan suara anak biasa. Namun malam ini, tangisan itu terdengar lebih keras, seolah memanggilnya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi tidak bisa. Desanya yang jauh dari kota besar di Kalimantan adalah tempat yang tenang, dan saat-saat seperti ini, semuanya terasa berubah. Setiap langkahnya di dalam rumah terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari luar. Ketika ia akhirnya menutup matanya dan berusaha tidur, tangisan itu semakin jelas, semakin mendalam, dan semakin memanggil. Pagi berikutnya Rina, gadis kecil yang selalu ceria dan selalu bermain di sekitar ladang milik ayahnya, menghilang. Semua warga desa mulai mencari, berkeliling di sekitar rumah dan ladang, namun tak ada jejak yang tertinggal. Rina adalah anak yang tidak pernah jauh dari rumah, selalu tampak ceria dan penuh semangat. Ayahnya yang merasa khawatir memanggil warga untuk mencari, namun semakin lama pencarian itu semakin tak membuahkan hasil. Pak Dharma, meskipun merasa ada yang aneh dengan semuanya, ikut terlibat dalam pencarian. Namun, saat melangkah ke hutan bambu yang sering ia lewati, rasa takut mulai menggelayuti dirinya. Suara tangisan itu kembali terdengar, semakin dekat, semakin memanggil. Ia berjalan semakin jauh ke dalam hutan, dan saat itulah dia melihatnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah sosok perempuan berambut panjang menggantung di atas pohon jengkol, wajahnya pucat dan matanya kosong. Rina tidak ada di sekitar itu, tetapi suara tangisan yang ia dengar tadi berasal dari tempat itu. Kini, Pak Dharma tahu bahwa pencarian ini bukan sekadar mencari gadis kecil yang hilang, tetapi sesuatu yang lebih gelap sedang mengincarnya. Suara tangisan itu semakin jelas, semakin menuntut untuk ditemukan. Dan Pak Dharma tahu, ia harus segera mencari tahu. Meskipun itu berarti berhadapan dengan makhluk yang lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan. Pak Dharma mendengar desas-desus tentang seorang nenek tua yang sering mengingatkan warga desa untuk berhati-hati dengan hutan di malam hari. Nenek itu selalu duduk di warung kecil di ujung desa, berbicara tentang makhluk yang bersembunyi di antara pohon-pohon bambu. Jika kalian mendengar tangisan itu, jangan pernah mencari. Itu bukan manusia, itu bukan anak-anak yang hilang, kata nenek itu dengan suara bergetar, penuh ketakutan. Pak Dharma yang sudah mengenal nenek tersebut sejak ia muda hanya tertawa kecil mendengarnya.
Ia menganggapnya hanya cerita tua, mungkin karena usia nenek yang sudah lanjut. Namun malam ini suara tangisan itu semakin jelas terdengar dan Pak Dharma mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi, seperti nenek itu tahu lebih banyak daripada yang dia kira. Malam itu, Pak Dharma kembali bermimpi tentang istrinya yang telah lama meninggal. Dalam mimpinya, istrinya datang dengan wajah pucat. Matanya tampak kosong, seolah memperingatkannya. Jangan pergi ke hutan malam ini, sayang. Ada yang menunggumu di sana, katanya dengan suara lirih. Pak Dharma terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa bahwa mimpinya bukan sekadar mimpi, ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang memperingatkannya. Ia mencoba mengabaikannya, namun suara tangisan itu semakin memanggil, semakin nyata. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahu, Pak Dharma memutuskan untuk pergi ke hutan, meskipun ia tahu bahwa ia mungkin sedang melanggar sesuatu yang sangat besar. Ia merasakan ada ikatan yang kuat antara dirinya dan suara itu, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan malam. Ia berjalan lebih dalam ke hutan, mengabaikan segala rasa takut yang merayap di dalam dirinya. Ketika ia sampai di tepi hutan, ia melihat cahaya samar yang datang dari jauh, seolah menuntunnya ke tempat yang tidak diketahui. Pak Dharma melangkah lebih dalam ke dalam hutan, rasa takutnya semakin besar seiring dengan suara tangisan yang semakin dekat. Suara itu tidak hanya berasal dari satu arah, itu terasa seperti datang dari segala penjuru. Ia mencoba mencari sumbernya, namun hanya ada bayang-bayang gelap yang menyelubungi jalan setapak. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah itu menahannya, seolah alam ingin menghentikannya. Ia mulai merasa bahwa langkah-langkahnya bukan hanya fisik, tetapi juga langkah menuju sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang melampaui kenyataan. Ketika ia melihat ke sekeliling, Pak Dharma melihat bunga cempaka putih yang berserakan di jalan setapak. Bunga itu tidak biasa, ia tampak baru saja jatuh, namun tak ada angin yang menyentuhnya, seperti ada sesuatu yang menumbuhkan bunga itu hanya untuk menunjukkan jalan. Ia merasakan keberadaan makhluk yang tak terlihat, yang mengawasinya dari balik pepohonan. Saat Pak Dharma melangkah lebih jauh, ia tiba di sebuah clearing, tempat terbuka yang jarang dikunjungi oleh manusia. Di tengahnya terdapat sebuah pohon jengkol besar yang berdiri tegak seperti penjaga hutan. Tanpa disadari, suara tangisan itu berhenti sejenak, digantikan oleh bisikan halus yang terdengar seperti desahan angin. Di bawah pohon jengkol, Pak Dharma melihat sosok perempuan berambut panjang tergantung di udara. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong dan menatap lurus ke arah Pak Dharma. Suara tangisan itu kini berubah menjadi suara tertahan yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Sosok itu menggantung tanpa suara, namun Pak Dharma bisa merasakan keberadaan makhluk tersebut begitu dekat. Ia mulai sadar bahwa apa yang ia hadapi bukanlah makhluk manusia biasa. Kuntilanak, entitas yang selama ini ia dengar dalam cerita-cerita, kini berada di hadapannya, dan ia tahu bahwa ini adalah saat yang tak bisa dihindari. Kehadirannya adalah sesuatu yang sangat nyata, sangat mengerikan. Tanpa sadar, Pak Dharma mundur selangkah, namun kuntilanak itu seolah tidak mengizinkannya untuk pergi. Pak Dharma merasa tubuhnya kaku. Setiap detak jantungnya seperti menggema di telinga. Namun ia tidak bisa berlari. Kuntilanak itu menggantung lebih dekat. Tubuhnya melayang tanpa bergerak, seolah tak terikat oleh hukum alam. Wajahnya yang pucat tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya bulan yang tipis, dan matanya yang kosong menatap Pak Dharma dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Suara tangisan yang tadinya terdengar samar kini semakin keras, berubah menjadi teriakan penuh penderitaan. Itu adalah suara seorang anak, suara yang hilang dari dunia ini, dan Pak Dharma bisa merasakannya dalam setiap tulang tubuhnya.
Saat itulah ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang Rina, tetapi lebih besar daripada itu. Kuntilanak ini adalah pelarian dari sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Kuntilanak itu mulai bergerak, melayang, mendekati Pak Dharma. Udara menjadi dingin dan bau busuk mulai tercium, seperti bau tanah yang dibasahi darah. Pak Dharma tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia ingat kembali kata-kata nenek tua di warung, "Jika kau berhadapan dengan kuntilanak, jangan pernah mencoba untuk lari. Itu hanya akan mempercepat akhirmu." Namun, dalam ketakutannya, Pak Dharma merasa terpaksa untuk mundur. Ia mencoba untuk bergerak, namun kakinya seakan tertanam dalam tanah. Pada saat itu, suara dari dalam dirinya yang sudah lama terkubur terdengar. Teriakan istrinya yang telah meninggal bertahun-tahun lalu berbisik di telinganya, "Kamu tidak bisa menghindar, Pak Dharma. Kamu tidak bisa melarikan diri." Ia merasa ada sesuatu yang menjeratnya, bukan hanya fisik tetapi juga jiwa. Dalam kepanikan, ia teringat akan sebuah pantangan yang selama ini dia hindari untuk diceritakan pada siapapun. Pantangan yang sudah ia langgar tanpa sadar saat ia mulai mencari Rina di malam hari. Kini, ia harus menghadapi akibat dari pelanggaran itu. Pak Dharma terdiam, tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang mengikatnya pada tanah. Ketakutan yang luar biasa menghantamnya, namun ada sesuatu yang lebih dalam yang memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Kuntilanak itu terus mendekat, dan dengan setiap langkahnya, hawa dingin semakin menggigit kulit Pak Dharma. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, suara teriakan Rina terdengar, seolah dari jauh dan seakan memanggilnya. Pak Dharma bisa merasakan bahwa suara itu datang dari dalam jantung hutan, dari tempat yang lebih dalam, tempat yang tak seharusnya dijamah. Rina, gadis yang hilang, telah menjadi bagian dari kehadiran ini, bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Tangisan itu bukan hanya tanda kesedihan, tapi juga sebuah kutukan yang menggantung di udara, menyatu dengan malam yang semakin pekat. Kuntilanak itu akhirnya berhenti beberapa langkah di depannya dan wajahnya yang pucat tersenyum dengan senyum yang sangat menakutkan. "Kamu sudah terlalu lama mengabaikan aturan-aturan ini, Pak Dharma." Suara lembut namun penuh ancaman itu terdengar jelas seperti bisikan angin yang tajam. Pak Dharma merasa ada sesuatu yang menjeratnya, seperti sebuah jaring yang tak bisa ia lepas dari. Kuntilanak itu mengangkat tangan dan Pak Dharma bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Namun di saat yang sama, ia juga merasakan adanya sesuatu yang lebih kuat dari ketakutannya. Sebuah dorongan untuk bertahan, untuk melawan. Ia ingat tentang pantangan yang dilanggar, tentang darah yang telah tertumpah di tanah ini, tentang janji yang telah dilanggar oleh keluarganya bertahun-tahun lalu. Dalam heningnya malam, Pak Dharma tahu bahwa ini bukan hanya tentang menyelamatkan Rina. Ini adalah tentang menebus dosa yang telah diwariskan, tentang membersihkan tanah yang terkutuk oleh roh yang tak pernah dapat dimaafkan. Dalam ketegangan yang menggantung, ia tahu bahwa pilihan yang akan ia buat malam ini akan menentukan nasibnya selamanya. Pak Dharma merasa tubuhnya semakin lemah, keringat dingin mengalir deras di dahinya, namun hatinya justru dipenuhi dengan tekad yang lebih kuat dari rasa takut yang menggerogoti dirinya. Kuntilanak itu kini berdiri tepat di depannya, wajahnya yang pucat semakin mendekat dan senyum mengerikan yang terukir di bibirnya seolah mengisyaratkan bahwa nasib Pak Dharma telah ditentukan. Namun, dalam sekejap, Pak Dharma mengingat kembali sesuatu yang telah lama terlupakan, sebuah mantra yang diajarkan oleh neneknya. Mantra yang pernah ia anggap sebagai cerita kuno, yang kini tampaknya menjadi satu-satunya harapan untuk menghindari kematian yang sudah di depan mata. Dengan suara yang tersekat di tenggorokan, Pak Dharma mulai mengucapkan kata-kata itu dengan perlahan.
Pada awalnya, suaranya hampir tidak terdengar, namun lama-kelamaan, kata-kata itu semakin kuat, seolah energi yang ada di sekitar dirinya mulai berubah. Kuntilanak itu mundur selangkah, dan wajahnya yang pucat semakin memerah, seakan marah dengan perlawanan yang diberikan oleh Pak Dharma. Namun, tak ada yang bisa benar-benar menyingkirkan kuntilanak begitu saja. Dengan suara gemuruh yang keras, kuntilanak itu menerjang maju dan dalam sekejap tubuh Pak Dharma terlempar ke tanah. Semua yang ada di sekitarnya menjadi gelap dan Pak Dharma merasa tubuhnya terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dalam kegelapan itu, ia bisa mendengar suara Rina, anak kecil yang hilang, memanggil namanya. "Pak Dharma, tolong." Suara itu terdengar begitu nyata, seolah berasal dari dalam hatinya. Pak Dharma tahu bahwa dia harus berlari, harus menyelamatkan gadis itu. Namun, dalam kegelapan yang pekat, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebencian kuntilanak. Ia harus membayar harga untuk keputusannya malam itu, dan saat itulah ia merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Tiba-tiba ia terjatuh, terperosok ke dalam lubang yang tak terlihat, dan tanah yang lembab mulai meresap ke dalam tubuhnya. Pak Dharma sadar bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, hidupnya sudah tak sama lagi. Kini, ia terjebak dalam dunia yang terkutuk, bersama dengan roh yang tidak bisa melarikan diri, dan nasibnya berada di tangan makhluk yang jauh lebih tua dari dirinya. Keesokan harinya, desa kembali normal, tetapi bukan untuk Pak Dharma. Warga desa merasa bahwa ada yang hilang dan mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Pak Dharma. Beberapa dari mereka mendengar cerita tentang seorang petani tua yang melawan kuntilanak dan selamat. Namun, Pak Dharma tidak pernah kembali ke desa. Setiap malam, mereka mendengar suara tangisan dari hutan bambu, seperti suara yang tak bisa terlepas dari dunia ini. Dan pada malam yang gelap, ada bisikan yang berkata, "Pak Dharma, sekarang aku yang harus melindungimu." Jika Anda merasa terhubung dengan cerita ini dan ingin mengetahui lebih banyak kisah-kisah menyeramkan lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami agar bisa terus menyajikan cerita yang menggugah dan menakutkan. Ingat, hanya mereka yang berani yang bisa mendengar kebenaran di balik malam yang gelap.